Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Zahratul Umami dari Prodi Matematika semester 6. Di sini saya akan membahas tugas guru dalam pembelajaran. Namun di sini yang kita bahas adalah komponen-komponen pembelajaran, di mana ada 4 poin, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua evaluasi pembelajaran, yang ketiga peserta didik, dan yang keempat guru. Oke, yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan peralatan yang membawa pesan-pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu segala jenis komponen sumber belajar yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya, supaya dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswanya, sehingga nanti proses interaksi komunikasi dan edukasi antara guru dan siswanya dapat berlangsung secara efektif, serta juga dapat mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas sebagai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kriteria media yang efektif. Jadi, supaya guru dapat memilih media dengan efektif, guru perlu memahami kriteria media yang efektif dalam mendukung pembelajaran secara optimal, seperti yang berikut ini. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Jadi, di sini guru perlu mengkaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajarannya. Nah, dari kajian tujuan pembelajaran tadi, bisa dianalisis media apa yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Guru harus memilih bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajarannya. Dengan demikian, guru bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Kriteria yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik pembelajar. Jadi terkadang itu kan terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa tetapi tidak cocok untuk siswa lainnya. Maka dari itu guru harus memilih media yang cocok dengan berbagai jenis karakteristik siswanya. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media yang dipilih itu harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Jadi media yang dipilih oleh guru bukan semata-mata karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau yang paling bagus, tetapi didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset, sehingga telah teruji validitasnya. Kriteria yang kelima yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Jadi kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi juga oleh gaya belajar siswa. Kriteria yang keenam yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, itu jadinya kurang efektif. Misalnya, ada guru IPS berencana untuk mengadakan pembelajaran dengan memanfaatkan TV edukasi. Tentu saja guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang dalam TV edukasi tersebut. Berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Ya, jadi evaluasi pembelajaran itu untuk mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau sedang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran ini juga merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Kenapa dianggap penting? Karena evaluasi pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Evaluasi pembelajaran ini juga bisa digunakan sebagai umpan balik untuk pihak-pihak seperti siswa, guru, pengembang kurikulum dalam pencapaian kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Agar evaluasi benar-benar dapat mengukur hasil belajar siswa, evaluasi yang dilaksanakan itu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Di sini Pak Daryanto menyebutkan bahwa evaluasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keterpaduan. Evaluasi pembelajaran itu merupakan komponen yang penting juga dalam program pembelajaran selain tujuan serta metode. Jadi tiga komponen ini merupakan keterpaduan yang tidak boleh dipisahkan karena tiga-tiganya ini semuanya penting. Syarat yang kedua yaitu koherensi. Dengan prinsip koherensi diharapkan evaluasi yang dihasilkan itu nanti berkualitas dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Syarat yang ketiga yaitu pedagogis. Kalau ditinjau dari segi pedagogis, evaluasi itu perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku siswa. Evaluasi dan hasilnya tadi hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Syarat yang keempat yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jadi sejauh mana keberhasilan program pengajaran itu perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan itu harus terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Dan semestinya evaluasi pembelajaran itu mampu memenuhi syarat-syarat yang dijadikan acuan agar alat evaluasi pembelajaran dapat mencapai sasaran yang tepat. Selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dari segala upaya guru dalam mencapai kualitas proses pembelajaran yang dikelolanya. Jadi artinya peserta didik itu adalah seorang manusia yang mengalami proses pendidikan, yaitu dia selalu mengalami perkembangan sejak dia lahir sampai dia meninggal dengan proses perubahan-perubahan yang terjadinya itu secara wajar. Karakteristik peserta didik. Peserta didik itu memiliki berbagai macam ciri atau karakteristik. Jadi guru perlu mengidentifikasi karakteristik siswanya supaya guru dapat mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas. Di sini karakteristik peserta didik ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Karakteristik peserta didik yang bersifat internal diantaranya ada struktur kognitif, pengalaman, sikap, minat, keterampilan, kebutuhan belajar, dan aspirasi. Sedangkan karakteristik peserta didik yang bersifat eksternal seperti keadaan keluarga dalam segi ekonomi, pendidikan, status sosial, biaya, sarana belajar, cara dan kebiasaan belajar. Kalau ini adalah klasifikasi jenis-jenis karakteristik peserta didik menurut N.A. Suprawoto. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek emosional,
Yang kedua, aspek sosial psikologis. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Dan yang keempat, aspek kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan. Berikutnya adalah guru. Guru merupakan penyampai informasi dalam pembelajaran kepada peserta didik, serta dituntut untuk melakukan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi peserta didiknya. Keberhasilan pencapaian kualitas pembelajaran itu sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dan kompetensi guru dalam menunaikan tugas-tugasnya. Makanya guru yang profesional akan menyadari bahwa dirinya itu harus berperan sebagai motivator yang bertugas memberikan inspirasi atau dorongan kepada peserta didiknya untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Dan dalam pembelajaran, guru harus melakukan terobosan-terobosan untuk menggairahkan belajar peserta didik. Tapi tetap hal yang paling penting adalah tanggung jawab guru yang tidak pernah surut untuk membimbing murid-muridnya. Selanjutnya, guru adalah agent of learning. Jadi, sebagai pengajar, guru itu dituntut untuk mampu berperan sebagai agent of learning. Banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan oleh guru sebagai orang yang sangat berperan dalam dunia pendidikan. Guru sebagai agent of learning berperan memfasilitasi siswa agar dapat belajar secara nyaman dan berhasil menguasai kompetensi yang sudah ditentukan. Untuk itu, guru sebagai agent of learning ini perlu merancang agar proses pembelajaran berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Nah, selanjutnya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rancangan pembelajaran, yakni persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan refleksi. Oke, yang pertama persiapan. Jadi apapun pekerjaan kita, apabila kita menginginkan hasil yang maksimal, maka kita harus membuat persiapan yang matang. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang menjadi agen tidak akan dapat melaksanakan tugasnya sebagai agen yang baik tanpa adanya persiapan yang baik pula. Dan yang perlu dipertimbangkan oleh agen pembelajaran dalam persiapan ini adalah terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswanya, yaitu bagaimana menyiapkan materi pembelajaran, fasilitas atau media pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan, skenario pembelajaran apa yang akan diterapkan untuk membantu siswanya, kemudian bagaimana melaksanakan evaluasinya. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran ini seyogianya merujuk pada persiapan yang sudah ditentukan tadi. Nah, dengan merujuk pada persiapan yang sudah ada, tugas guru sebagai agen pembelajaran akan lebih mudah dalam kaitannya dengan pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswanya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa biasanya akan bekerja dengan baik jika suasana hatinya memang sedang baik, ya kan? Nah, artinya siswa akan bekerja secara maksimal jika mereka tidak sedang dalam keadaan tertekan. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana yang menyenangkan. Selain menyenangkan, suasana belajar dan pembelajaran juga harus menantang rasa ingin tahu siswa. Jadi memotivasi untuk bekerja terbaik, menginspirasi untuk mampu mengembangkan kreativitas siswanya juga. Yang ketiga, penilaian. Nah, setiap kegiatan pembelajaran itu harus diukur hasilnya. Karena itu, agen pembelajaran juga harus melakukan penilaian atas apa yang dilakukan bersama siswanya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, refleksi. Refleksi itu penting dilakukan untuk tindak lanjut.
apabila dari hasil penilaian diketahui bahwa prestasi siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan atau siswa sudah mencapai kompetensi belajar, maka pelajaran di waktu yang akan datang guru dapat melanjutkan ke materi yang berikutnya. Namun sebaliknya, apabila dari hasil penilaian itu diketahui bahwa ada hasil yang belum sesuai dengan yang diharapkan, maka agen pembelajaran dan siswa dapat mendiskusikan mengenai hal-hal yang membuat siswanya belum berhasil. Mungkin pembelajaran bisa diulang untuk seluruh kelas, atau siswa yang sudah menguasai kompetensi tadi dapat membantu teman-temannya yang belum menguasai kompetensi agar dapat menguasainya. Selain itu, refleksi juga berguna untuk membiasakan peserta didik melakukan introspeksi, mawas diri, menilai diri sendiri, atau apapun namanya, sehingga membangun kesadaran untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.